Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langgono dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Teknik Industri, Kota Harapan Indah, Bekasi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang berjudul toleransi beragama. Dalam acuan toleransi beragama, saya akan mengambil salah satu surat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyanar rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha walahu syami'un alim, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia, setiap umat bebas memeluk agama atau kepercayaannya yang akan diimani. Allah tidak memaksa setiap umat untuk memeluk agama tertentu. Maka dari itu, manusia juga tidak mempunyai hak untuk memaksakan orang lain untuk memeluk agama yang kita ingini. Lalu selanjutnya pengertian toleransi. Toleransi di sini saya bagi ke dalam dua pengertian. Yang pertama, pengertian toleransi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah toleran. Toleran berarti bersifat atau bersikap menenggang, yaitu menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, atau kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan toleransi yaitu sifat atau sikap toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Yang kedua, pengertian di dalam bahasa Arab, tasamuf mempunyai persamaan makna dengan lafaz samaha yang berarti ampun, maaf, dan lapang dada. Tasamuf merupakan sikap menghormati orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Kita tidak boleh memandang rendah suku bangsa, agama, ataupun kebudayaan daerah lain, apalagi bersifat menghina, membenci, atau memusuhinya. Selain itu, makna tasamuf juga dapat diartikan dengan kata sabar menghadapi keyakinan orang lain, pendapat orang lain, dan amal-amal mereka walaupun bertentangan dengan keyakinan dan batil menurut pandangan kita. Dan tidak boleh menyerang dan mencela dengan celaan yang membuat orang tersebut sakit dan tersiksa perasaannya. Tasawuf dalam beragama bukan berarti kita hari ini boleh bebas menganut agama tertentu, lalu esokkan harinya kita menganut agama lain, atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas agama tertentu tanpa adanya peraturan yang mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita akan adanya agama lain selain agama kita dengan segala bentuk sistem dan tata cara peribadatannya, dan memberikan kebebasan menjalankan keyakinan agama masing-masing. Toleransi
Beragama mempunyai lingkup dua jenis, yaitu satu lingkup toleransi beragama sesama muslim, dan yang kedua lingkup toleransi beragama non-muslim. Lingkup sesama muslim senantiasa membangun sikap saling menghargai ataupun menghormati segala bentuk persepsi orang satu dengan orang lainnya. Misalkan si A mempunyai kepercayaan ketika berpendapat dan beragama. Setiap orang mempunyai landasan-landasan agama seperti hadis, fikih, dalil atau sumber-sumber lainnya dalam berpendapat. Kita tidak boleh egois dalam menyampaikan pendapat tersebut. Kita harus menghormati ataupun menghargai orang lain ketika berpendapat. Karena tidak semua pendapat yang kita keluarkan belum tentu sesuai dengan konteksnya Islam. Maka kita harus berdalam lagi dalam menyampaikan suatu pendapat. Harus dengan bukti yang lebih kuat. Tidak hanya dengan mengandalkan satu dalil ataupun hadis riwayat. Lalu lingkup toleransi beragama dengan non-muslim. Dalam lingkup non-muslim, kita tidak boleh mencampuri kehidupan atau kepercayaan yang dianutnya. Ibadah yang setiap hari dikerjakan, kita juga tidak boleh mengusik kehidupan mereka. Kita juga mempunyai agama sendiri-sendiri. Hal ini biasanya sering terjadi di lingkup sekitaran kita. Misalnya mengata-ngatai bahwa agama mereka tidak baik, mengata-ngatai agama mereka begini begitu. Dunia sekarang sudah terbalik. Manusia mengkafir-kafirkan manusia lain, sedangkan Tuhan saja tidak pernah mengkafirkan manusia. Jadi berbijaklah dalam bertutur kata, karena tidak semua manusia bisa menerima perkataan tersebut. Kita juga punya agama, namun kalau kita tidak menjalankan syariat agama kita, seperti halnya kita berjalan tapi tidak memakai baju. Yang ada kita malah malu sendiri. Lalu kebebasan memeluk agama di Indonesia sudah ada landasan hukumnya. Jadi kita senantiasa tidak boleh memaksakan umat lain untuk masuk ke agama kita. Indonesia adalah negara demokrasi. Toleransi juga tidak bisa lepas dari bangsa Indonesia. Di sini saya akan menguraikan landasan-landasan yang mengatur kebebasan memeluk agama Indonesia. Yang pertama, Pancasila, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai falsafah negara menjamin sekaligus mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang hidup bersama kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia mengakui ada 6 agama yang sah diakui oleh Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu yang nomor 2, landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang berisi negara berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Di sini jelas bahwa negara menjamin
kepada setiap penduduknya untuk bebas memeluk agama yang sesuai dengan keyakinannya. Negara tidak ada paksaan untuk memaksakan suatu kaum untuk ikut ke dalam agama tertentu. Lalu landasan yang nomor 3, TAP MPR nomor 2 garing MPR garing tahun 1976, berisi tentang sila ketuhanan Yang Maha Esa, yang menyebutkan 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat menghormati bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda. Lalu berikutnya, bentuk toleransi Muslim terhadap antar umat beragama. 1. Tidak boleh menghina agama ataupun kepercayaan yang dianut, karena semua agama itu sama, tidak ada yang paling tinggi, tidak ada yang paling baik, tidak ada yang paling jelek. Semua agama sama di mata Tuhan. 2. Poin yang kedua, saling menjatuhkan terhadap ustadz, habib, syekh, dan lain-lain. Fenomena ini sering terjadi di antara umat Islam, di mana beda keyakinan, beda pendapat, bahkan sesama syekh, sesama ustadz saling hujat menghujat. Kita yang sebagai orang awam bahkan bingung ke arah mana kita harus mengikuti kata-kata mereka. Yang ketiga, tolong menolong dalam keadaan terkena musibah. Musibah, banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, memakan korban tidak mengenal agama, tidak mengenal ras, tidak mengenal budaya. Mereka melibas semua orang yang ada di sekitaran tersebut. Maka kita sebagai umat beragama saling bahu-membahu dalam menghadapi musibah yang diujikan ke kita. 4. Poin yang keempat, memberi kebebasan umat agama lain untuk beribadah. Yang kelima, tidak boleh membenarkan bahwa agama kita agama yang sempurna. Poin yang 5 ini juga sering terjadi di lingkungan sekitar saya. Kadang saya juga sebagai sesama umat yang sama keyakinannya, kadang merasa kurang enak hati atau apa kepada agama lain, bahwasanya kita tidak bisa menjaga baik agama kita sendiri di agama orang lain. Bahkan dalam sikap ataupun attitude umat beragama lain itu lebih menghargai agama lain dalam melakukan beribadah. Poin yang kelima, kita tidak boleh membenarkan agama kita agama yang sempurna. Sudah tadi yang. Lalu yang poin yang keenam, berdagang dengan cara halal. Berdagang dengan cara halal ini misalnya kita tidak melakukan kecurangan, misalkan menambah-nambahi timbangan, menjual barang yang tidak layak, misalkan barangnya sudah mau busuk atau mungkin barang curian. Lalu poin yang ketujuh,
tidak boleh memaksakan untuk masuk ke agama kita. Poin yang ketujuh ini sudah ada surat-suratnya yang mengatur bahwa tidak ada paksaan umat lain untuk masuk ke agama kita. Bahkan negara pun memberikan kebebasan setiap rakyatnya untuk memeluk agama sesuai keyakinan atau kepercayaan kita. Lalu poin terakhir, hal-hal yang dilarang antar umat beragama. 1. Tidak boleh mencampuri keimanan atau ajaran agama lain. Misalkan mereka sedang melakukan ibadah, kita harusnya tenggang rasa atau tidak membuat gaduh ketika mereka sedang beribadah. Karena begitu juga sebaliknya, ketika kita sedang beribadah, mereka juga tidak akan mengusik ketika kita beribadah. Yang kedua, merayakan hari besar agama lain. Yang ketiga, pindah agama demi menghalalkan suatu kasus. Yang ini biasanya terjadi kalau menikah dengan beda agama. Ini biasa sering banyak terjadi di kalangan entah itu artis atau apapun, menikahi seseorang beda agama lalu dia berpindah agama. Lalu setelah dia misalkan cerai, dia balik lagi ke agama yang dia anut sebelumnya. Ini sama halnya kita mempermainkan suatu agama. Kita tidak boleh bolak-balik dalam memeluk agama, karena pada dasarnya agama itu tiangnya kehidupan kita. Ya, demikian presentasi saya hari ini. Apabila ada kekurangannya, saya mohon minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.